Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada taubata wa haramal israr. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul wahidul ghaffar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safwatul akhyar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sadatil abrar amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah yang saya hormati, marilah kita untuk senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat nikmatnya sehingga kita bisa mengisi beberapa kegiatan untuk Ramadan yang mubarak ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan barokahnya kepada kita dan bangsa tercinta. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Apabila kita memasuki bulan Ramadan atau nanti bulan Syawal, terjadi perbedaan di antara umat Islam. Sikap apa yang perlu kita lakukan? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita untuk mencoba mengembalikan akar persoalan itu kepada tariqah cara Nabi Muhammad SAW. Hal ini sejalan dengan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Apabila kalian semua mengalami perselisihan dalam suatu urusan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Dalam hal ini adalah Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam penentuan bulan Ramadan, Nabi telah memberikan dua cara, yaitu ru'yatul hilal dan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih fa innahum ma'alaikum fa akmilul iddata 30. Namun dalam perkembangan ilmu dan teknologi, bahwasanya penentuan hilal bisa dilakukan dengan hisab, yaitu dengan menggunakan matematik astronomi. Hal ini belum dilakukan pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penggunaan hisab ini apabila hasilnya banyak, derajat bulannya tinggi dan bisa diru'yat, maka tidak jadi persoalan karena bisa diterima. Namun tatkala hasil hitungan hisab itu kecil dan tingkat bulan tidak bisa dilihat, maka ulama ru'yah tidak bisa menerima hasilnya dan menganggap tidak ada bulan. Tapi bagi ulama hisab, memandang seberapapun hasilnya itu menandakan wujudul hilal, berarti bulan sudah ada, maka dia menganggap datang bulan yang baru. Namun kalau kita lihat pada beberapa ulama, baik ulama Hanafiyah, Malikiyah, dalam kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, bahwasanya ulama Malikiyah berpendapat untuk menentukan bulan Ramadan itu didasarkan pada ru'yatul hilal, bukan wujudul hilal. Ini artinya alangkah bijaknya jika kita kembali kepada thariqah Nabi, yaitu ru'yatul hilal. Namun jika ini belum kita lakukan, belum bisa, cara yang kedua, sikap yang kedua adalah kita untuk mencoba mengikuti mayoritas umat Islam. Hal ini juga didasarkan pada hadis Nabi Muhammad, as-saumu
yauma tasumun, wal fitru yauma tuftirun, wal adha yauma tudahhun. Di dalam kitab Sirajul Munir Syarah Al-Jami' As-Saghir dijelaskan bahwasanya berpuasa, berbuka atau beridul adha, berkurban itu ma'al jamaah wa ma'a jumhurin nas, dilakukan bersama masyarakat mayoritas. Tentu kalau kita bicara mayoritas adalah ketetapan pemerintah, itulah yang dipakai oleh sebagian besar umat Islam di negara kita tercinta. Jika ini bisa dilakukan, juga melakukan atau mengikuti firman Allah yang artinya, hai orang beriman, taatlah pada Allah, taatlah pada Rasul, dan juga kepada ulil amri atau pemerintah. Namun jika sikap yang kedua belum bisa dilakukan karena ada keyakinan tertentu, maka kita ambil sikap yang ketiga, yaitu memberikan sikap toleransi yang baik, memberikan penghormatan dan juga kebebasan kepada saudara kita. Misalkan bagi yang mau berbuka ketika bulan Syawal nanti misalnya, ini juga ada pendapat dari Imam Syafi'i yang dinukil dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Sebutkan bahwa apabila ada seorang melihat bulan Syawal dan ternyata kesaksiannya ditolak, maka Imam Syafi'i berpendapat fajaza lahul aql, boleh orang tersebut untuk berbuka. Lakin yuftiru sirran, tetapi dia berbuka dalam keadaan sirri agar tidak dilihat oleh orang lain, orang banyak. Dan tentunya ini demi kenyamanan bagi orang yang berbuka dan juga bagi orang yang masih melakukan ibadah puasa pada hari tersebut. Ini beberapa sikap yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan ma'unah untuk ukhuwah dan keselamatan dan persatuan bangsa kita. Amin. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.